Selamat siang, sore, pagi, dan malam. Aku anggota kelompok 5 dari tugas transformasi digital untuk meresensi sebuah artikel. Oke. Jadi teman-teman aku itu ada Azza, Siti Nurhaliza, Yulania Putri, terus ada Rizal Aziz Hidayat sama Endang Setianingsih. Oke. Nah, kali ini itu kita bakalan bahas salah satu bab dari buku yang namanya New Paradigm of Industry 4.0. Ini bukunya di sini. Nah, jadi buku itu tuh dikarang oleh namanya itu Sri Kanta Patnaik ya, pada tahun 2020. Oke, bab 5 ini bakal ngomongin mengenai decision support system chain measurement case of textile industry, atau bahasa Indonesianya itu kalau kita ngertiin itu sistem pendukung pasokan pengukuran kinerja rantai kasus industri tekstil. Maaf kalau ada salah pengertian karena kita masih belajar semuanya. Nah, dalam awalannya itu nanti ada 3 pembahasan, yaitu pengadaan, produksi, dan distribusi. Oke, selanjutnya yaitu manajemen rantai pasokan dan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini yaitu mempertimbangkan semua aspek dan proses untuk menghasilkan produk yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu rantai pasokan tekstil. Di sini ada beberapa fitur yang menonjol. Yang pertama itu industri proses. Yang kedua, rantai pasokan yang panjang dan kompleks. Yang ketiga, pengadaan perantara. Yang keempat itu produksi yang kompleks, dan yang kelima, saluran distribusi yang panjang. Selanjutnya yaitu sistem yang menggunakan balance scorecard dan proses hierarki analitik. PSC ini alat yang dikembangkan untuk menghubungkan kegiatan dengan visi dan strategi organisasi. Sedangkan AHP yaitu untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang paling kecil. Adapun 5 langkah untuk menggunakan AHP, yaitu yang pertama, definisikan masalah dan tentukan tujuan. Yang kedua, mengembangkan hierarki. Yang ketiga, memperkerjakan pasangan matrik perbandingan. Dan keempat, memperkerjakan uji konsistensi. Yang kelima, perkiraan bobot relatif komponen dari setiap level. Adapun keuntungan yang terkait dengan AHP yaitu memastikan konsistensi penilaian keputusan, terus memecahkan masalah yang kompleks. Yang ketiga, perbandingan dapat ditentukan oleh tim, dan analisis sensitivitas dapat dilakukan. Nah, yang kelima ada masalah kasus penelitian. Masalah yang pertama, rantai pasokan tekstil memiliki variasi desain resiko tinggi yang terlibat dalam beberapa proyek saat ini. Yang kedua, masalah-masalah lain seperti kurang kesadaran mengenai pembuatan tekstil. Dan masalah yang ketiga, penelitian dan pengembangan intensif merasionalisasi biaya di setiap divisi proses rantai pasokan, membangun koordinasi antara industri tekstil dan pemasok yang relevan untuk membuat rantai pasokan yang lebih efisien. Untuk mengevaluasi kinerja pasokan rantai, tujuan dari pasangan ini adalah 1. Untuk memvalidasi kerangka kerja yang dirancang untuk menilai kinerja rantai pasokan di perusahaan kasus. Yang kedua, untuk menentukan bobot relatif semua perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, inovasi dan pembelajaran, dan juga menentukan bobot relatif semua kriteria di bawah masing-masing perspektif berdasarkan respon para ahli dari industri yang studi kasus dilakukan. Selanjutnya, poin ke-6 ada metodologi yang digunakan dalam mengembangkan DDS.
Untuk memperkirakan kepentingan relatif dari kriteria, subkriteria berkenaan dengan salah satu sama lain, pentingnya alternatif sehubungan dengan masing-masing dan setiap subkriteria, proses hierarki analisis digunakan untuk menetapkan perbandingan pasangan bijak pada setiap tingkat hierarki dalam kerangka kerja. Subkriteria yang bertanggung jawab untuk pengukuran kinerja di bawah perspektif keuangan. Yang pertama ada tingkat pengembalian investasi atau A. Yang kedua ada inisiatif penghematan biaya pemasok atau B. Yang ketiga ada biaya membawa informasi atau C. Yang keempat ada biaya tercatat persediaan atau D. Yang kelima ada biaya produksi atau E. Yang keenam ada biaya per jam operasi atau F. Sedangkan subkriteria yang bertanggung jawab untuk pengukuran kinerja di bawah perspektif pelanggan. Yang pertama, kualitas barang yang dibeli atau B. Yang kedua, kinerja pengiriman dan lead time atau H. Yang ketiga, kepuasan pelanggan atau I. Yang keempat, efektivitas jadwal perencanaan distribusi atau J. Yang kelima, waktu permintaan pelanggan atau K. Selanjutnya ada kriteria ini bertanggung jawab atas pengukuran kinerja menurut perspektif proses bisnis internal. Yang pertama, fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu atau L. Yang kedua, total waktu siklus rantai supply atau M. Yang ketiga, waktu siklus pengembalian produk atau N. Yang keempat, pemanfaatan kapasitas atau O. Yang kelima, waktu siklus proses yang direncanakan atau P. Yang keenam, tingkat kerjasama untuk meningkatkan kualitas atau Q. Dan subkriteria yang bertanggung jawab untuk pengukuran kriteria dalam perspektif inovasi dan pembelajaran. Yang pertama ada tingkat kemitraan pembimbing dan pemasok atau R. Yang kedua ada akurasi peramalan atau S. Yang ketiga ada menggunakan teknologi IT, HKM atau C. Yang keempat penggunaan konsep QE dan atau QM atau U. Dan yang kelima orientasi kepuasan keterampilan karyawan atau P. Tujuan penting dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi kegiatan pengukuran kinerja rantai pasok atau praktek dalam industri tekstil di India. Kasus perusahaan diidentifikasi menjadi faktor berikut dalam pikiran. Yang pertama, berdiri lebih dari 25 tahun. Yang kedua, memiliki solusi tekstil terintegrasi dalam satu unit. Yang ketiga, memiliki lebih dari 2000 karyawan. Yang terakhir, setelah menerapkan konsep manajemen teknologi seperti ISO, THM, dan layanan teknologi informasi yang diaktifkan seperti ERP dan lain-lain. Lalu, studi ini terdiri dari wawancara dengan responden industri menggunakan semi-struktur kuesioner, dan wawancara dianggap pendekatan yang paling tepat untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dari tahun 2003. Selanjutnya adalah analisis data. Dalam rangka untuk sampai pada saat angka untuk kepentingan relatif dari responden, 4 kasus perusahaan geometris berarti diambil. Responden yang dipilih ditemukan untuk dapat diandalkan sebagai rasio konsistensi yang diamati kurang dari 0,1 untuk semua perbandingan. Perangkat lunak pilihan ahli digunakan untuk implikasi manajerial. Kerangka kerja hierarki pertama yang memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada manajer rantai supply untuk analisis rantai pasokan yang sesuai dengan kriteria, subkriteria, dan faktor-faktor yang terkait dengan rantai supply pemasok di India. Makalah-makalah yang disarankan untuk menggunakan perspektif BSJ yang akan membantu para manajer untuk mendukung dan bekerja pada area abu-abu yang berkontribusi terhadap dukungan keseluruhan organisasi. Sementara interaksi responden diminta untuk memberikan pada setiap tingkat hierarki sehubungan dengan tingkat yang lebih tinggi dalam kerangka kerja sebagai tujuan.
Misalnya, suatu tingkat pertama kriteria responden untuk membandingkan relatif terhadap kinerja rantai pasokan secara keseluruhan sebagai tujuan. Begitu juga prioritas relatif di antara subkriteria tingkat kedua ditetapkan tingkat kepentingan mereka dalam kriteria masing-masing dan sehubungan dengan keseluruhan kinerja rantai pasokan sebagai tujuan. Pada akhirnya, alternatif tingkat ketiga adalah pasangan bijak dibandingkan karena mengetahui tingkat kontribusi mereka sehubungan kriteria serta subkriteria terhadap kinerja rantai pasokan secara keseluruhan sebagai tujuan. Yang ke-10, kesimpulan. Sejauh pembagian strategi rantai pasokan yang bersangkutan, divisi produksi muncul sebagai yang paling disukai, diikuti oleh pengadaan dan distribusi. Makalah ini juga berkontribusi dengan cara seperti ini. Yang pertama, evaluasi kinerja praktik SCM di industri tekstil India. Ini sangat berperan penting dalam rantai pasokan tekstil. Yang kedua, studi memberikan wawasan menggunakan dan memprioritaskan perspektif BSC atau keuangan pelanggan, bisnis internal, inovasi dan pembelajaran sebagai kriteria dan subkriteria yang terkait. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kriteria kinerja yang lebih penting dan sub-GRI. Yang ketiga, studi menyediakan kartu skor seimbang untuk evaluasi SCM. Ini membantu organisasi tidak hanya dengan pemantauan proses yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga membantu dalam merancang yang tepat strategi untuk divisi pengadaan atau produksi dan distribusi. Yang keempat, ini juga mengetahui proses strategi pembagian rantai pasokan. Penting untuk rantai pasokan kinerja. Studi ini juga menyelidiki kepentingan relatif rantai pasokan siklik untuk berbagai kriteria dan subkriteria sehubungan dengan rantai pasokan secara kinerja sebagai suatu tujuan. 11. Batasan. Keterbatasan untuk studi hubungi untuk mengumpulkan tanggapan dalam bentuk persepsi. Akurasi dapat dicapai dengan menggunakan survei berdasarkan pendekatan di atas atau di antara industri tekstil. Lebih lanjut, studi ini dibatasi ke India dan dapat mendapatkan hasil yang berbeda bila diterapkan ke negara lain dengan metode sengaja SC tekstil yang sama. 12. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan buku. Kelebihan dari buku ini terutama pada setiap babnya mengidentifikasi faktor risiko dan faktor keberhasilan dalam mencapai kesuksesan. Selain itu, membahas dan menganalisis berbagai masalah dan bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Terus kekurangan dari buku ini adalah banyak sekali bahasa atau teori yang sulit dipahami oleh banyak orang. Selain itu, buku ini menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, yang akan menurunkan minat pembaca. Terima kasih.